Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam Morning Devotion, dalam doa fajar. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita nanti akan berdoa bersama-sama, saya ingin membagikan sesuatu buat setiap kita pada pagi hari ini saudara. Dan saya berdoa apa yang saya bagikan pagi hari ini bisa menolong kita, menjadi berkat buat setiap kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari hari Senin sampai hari yang Rabu kemarin kita telah belajar sama-sama. Kita memperdalam lagi apa yang hari Minggu kemarin kita pelajari dalam ibadah raya yang saya beri judul Where is your faith? Di mana kepercayaanmu? Kita belajar bahwa iman harus kita latih dalam tindakan kita. Kita juga belajar bahwa faith is all about Jesus, dan kita juga belajar bahwa iman itu adalah ketika kita mengingat segala sesuatu yang Yesus lakukan buat setiap kita, saudara. Yesus adalah satu-satunya alasan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Yesus adalah satu-satunya yang memberikan kita kemampuan. Karya salibnya memampukan kita untuk kita bisa ada hari ini. Saudara, pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang sudah kita pelajari di hari Senin sampai dengan hari Rabu kemarin. Hari ini saudara, saya ingin memberikan kepada kita satu cerita, dua skenario dalam kehidupan kita sehari-hari saudara ya. Biasa kita banyak orang yang berkata bahwa ketika dia bangun pagi, alarmnya berbunyi dan kemudian bangun pagi dan bisa melakukan segala sesuatu aktivitas dengan baik ya, mulai dari saat teduh ya, bisa bangun pagi dan saat teduh sempat baca firman ya, bahkan sangat tepat sekali waktunya ya, bisa dari bangun pagi itu kayaknya semuanya udah berjalan dengan baik, sampai di kantor, sampai di sekolah, di tempat pekerjaan semuanya berjalan begitu baik, tidak ada halangan apa-apa. Dan di hari itu juga kita punya kesempatan untuk menginjil kepada seseorang, menceritakan tentang Yesus. Dan karena dari pagi kita udah memulai segala sesuatu dengan baik, kita merasa bahwa kita punya cukup tenaga atau kita punya cukup berkat pengurapan Tuhan, dan kita cukup punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita dalam pengabaran Injil yang kita lakukan. Kita punya cukup keyakinan bahwa Tuhan memberkati kita karena dari pagi kita telah melakukan segala sesuatu dengan baik. Kita bangun pagi sesuai dengan jam alarm kita berbunyi ya. Atau di hari berikutnya mungkin. Biasanya disebut dengan hari-hari yang buruk. Ketika kita bangun pagi, alarm kita berbunyi, kita bangun, tapi kita gak langsung bangun. Waktu alarm berbunyi kita matikan alarmnya, kita tidur lagi. Dan kemudian karena kita kelamaan tidur, waktu kita bangun, udah terlambat, udah gak bisa saat teduh, gak bisa baca Alkitab, dan akhirnya kita langsung melakukan kegiatan aktivitas kita sepanjang hari itu dengan satu rasa bersalah, bahwa ada satu rasa tertuduh bahwa Tuhan tidak menyertai saya hari ini, saya kurang diberkati hari ini, saya kurang disertai Tuhan hari ini. Dan ketika kita punya kesempatan yang sama mungkin hari itu untuk melayani seseorang yang sebetulnya mungkin dia butuh sekali untuk mendengarkan Injil dari kita, tapi karena kita merasa kita kurang disertai, sehingga kita mengabarkannya dengan apa adanya, ya, dengan seadanya yang kita bisa, tanpa keyakinan yang kita dalam hati bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, sebenarnya dari dua skenario ini, orang yang merasa bahwa dirinya tidak cukup diberkati, tidak cukup diurapi, ketika dia ada dalam hari yang buruk itu, ya, dalam skenario hari buruk, dia merasa bahwa berkat dan penyertaan Tuhan itu datang dari kinerja manusia, dari kinerja kita. Nah, saudara, dalam Alkitab kita diajarkan bahwa kasih karunia-Nya yang membuat kita diberkati, kita dipulihkan, kita diterima. Berkat Tuhan bukan bergantung pada kinerja kita. Kita bisa gagal dalam schedule harian kita. Kita bisa gagal dalam menjaga kedisiplinan kerohanian kita. Tapi bukan berarti kegagalan kita membuat berkat Tuhan berkurang atas kita. Nah, saya juga tidak ingin mengatakan buat saudara, bukan ingin mengatakan bahwa kita nggak perlu berdoa, karena bukan itu yang menentukan berkat kita. Tapi saya coba jelaskan dari bagian yang satu lagi, saudara ya.
buat orang yang bangun pagi dengan mampu bersaat teduh ya, kemudian melakukan disiplin kerohaniannya dengan baik dan merasa itu adalah alasan yang cukup untuk dia punya satu kepercayaan diri bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan menolong saya hari ini, Tuhan memberkati saya hari ini, saya layak untuk diberkati hari ini. Itu merasa bahwa apa yang dia terima itu berdasarkan kinerjanya, kinerja kita manusia. Nah saudara, kalau semua berkat Tuhan berdasarkan kinerja kita harus seperti apa? Harus sebaik apa kita? Apa ukuran kebaikan yang harus kita lakukan supaya Tuhan memberkati kita? Apa ukuran kebaikan yang harus kita kerjakan supaya Tuhan memberkati kita? Firman Tuhan berkata ketika Yesus ditanya hukum apa yang terutama. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, apa yang Yesus katakan itu tidak bisa kita ukur dengan ukuran-ukuran kita. Harus sebaik apa kita supaya kita mendapat the whole of blessing dari Tuhan. Harus sesuci apa kita. Harus seperti apa kita, sebaik apa kita untuk kita bisa mendapatkan full blessing dari Tuhan. Kalau berdasarkan kinerja kita dan kemudian kita rasa dengan bangun pagi, dengan disiplin melakukan segala aktivitas rutinitas kerohanian kita rasa itu menjadi ukuran Tuhan untuk memberkati kita. Sedangkan kita juga melakukannya kadang-kala dengan motivasi-motivasi yang orang lain gak tahu, tapi kita dalam hati punya motivasi yang lain selain dari menyenangkan Tuhan. Kita punya motivasi yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kita. Mungkin kalau Tuhan mau kasih diskon 50%, 50%-nya Tuhan itu sebaik apa buat kita? Seperti apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi 50%-nya Tuhan? Saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur. Jadi saudara, berkat yang kita terima itu tidak bergantung pada apa kinerja yang kita lakukan. Berkat yang kita terima itu bergantung pada kasih karunia Allah, anugerah Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Waktu kita berdoa minta diberkati oleh Tuhan, waktu kita berdoa minta sesuatu yang baik dari Tuhan, yang Tuhan lihat bukan seberapa banyak kita berdoa, bukan seberapa sering kita berdoa, tapi yang Tuhan lihat apakah dalam keseringan kita berdoa itu Dia menemukan hati yang percaya betul bahwa hidup kita telah ditebus oleh darahnya, bahwa hanya oleh perkenanan, hanya oleh karya salibnya saja kita bisa diterima dan kita layak menerima semua itu. Kalau kita masih merasa bahwa kehidupan kita diberkati karena kinerja-kinerja kita, itu sama dengan kepercayaan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saya berbicara kepada setiap jemaat warga kerajaan Allah yang telah menerima kasih karunia Allah. Kehidupanmu bukan lagi ditentukan oleh kinerjamu. Yang Tuhan mau cari adalah hati yang sungguh percaya bahwa engkau ditebus oleh anugerahnya, bahwa engkau diselamatkan oleh anugerahnya, engkau diberkati, engkau layak menerima berkat. Bukan karena apa yang manusia lakukan, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya. Karena Dia mengasihi engkau, karena Dia mencintai engkau. Saudara, ini adalah satu perenungan yang baik sekali. Kalau kita diselamatkan oleh anugerah, maka kita juga harus hidup dalam anugerah. Kalau kita telah diselamatkan hanya oleh anugerahnya, maka kita juga harus hidup dalam anugerahnya. Kadang saya dulu saudara dididik di gereja lokal ya, di gereja waktu saya masih sekolah minggu dan remaja, dididik sangat keras untuk melakukan saat teduh dan lain disiplin-disiplin rohani yang lainnya, dan itu menjadi ukuran ya. Dulu ada disuruh bikin catatan saat teduh. Nah, ketika kita nggak ngumpulin buku catatan saat teduh, kita dianggap orang yang tidak layak, ya. Kita berdosa. Kita ini seorang yang jahat sepertinya seperti itu, saudara ya. Dan itu membuat kita akhirnya melakukan saat teduh, baca Alkitab. Ya memang kegiatannya baik, tapi sebenarnya motivasi yang mendorong itu nggak baik sebenarnya, saudara ya. Bukan cinta akan Tuhan, tapi ketakutan yang mendorong kita ya. Atau bahkan lebih parah lagi, ada tuntutan kalau kita nggak melakukan kedisiplinan rohani itu, kita akan kehilangan jadwal pelayanan. Wah, itu sangat luar biasa buruk sebenarnya, saudara. Nah, saudara, ketika kita dibangun dengan rasa takut, itu saja kita sudah tidak memenuhi yang
Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi dengan segenap hati tidak berbicara tentang ketakutan. Saudara, kalau kita diselamatkan oleh anugerah, kita juga harus hidup di dalam anugerahnya. Ketika saya mengerti tentang hal ini, ya beberapa hari ini saya baca lagi buku yang sudah pernah saya baca. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat saya posting di sosial media. Dan saya senang sekali untuk bisa bagi ini buat setiap kita pagi hari ini. Saudara, mari hidup dalam anugerah Allah. Karena Tuhan menyelamatkan kita oleh anugerahnya, supaya kita bisa hidup dalam anugerahnya. Bagaimana itu hidup dalam anugerah? Saya kembali ke skenario hari yang tidak baik ya, hari-hari yang buruk. Mungkin kalau kita bangun pagi, alarm kita bunyi dan kita mungkin kelelahan ya. Dan kita akhirnya tidur lagi. Sebenarnya nggak harus pagi ya. Ini berbicara tentang kegagalan-kegagalan kita dalam melakukan disiplin rohani ya. Kemudian kita gagal dan kemudian kita merasa bahwa kita mulai tertuduh. Saudara, sebenarnya ketika kita mulai merasa tertuduh, itu adalah bentuk dari intimidasi yang setan berikan supaya kita merasa bahwa Tuhan menyertai kita, bergantung pada apa yang kita lakukan. Yang perlu kita lakukan pada saat itu adalah ketika kita mulai merasa kita tertuduh, mari kita berdoa kepada Tuhan. Yang intinya adalah kita mengakui, Tuhan, aku mohon ampun. Aku lalai dalam melakukan kedisiplinan rohani. Aku tahu bahwa aku dibenarkan hanya oleh kasih karunia-Mu. Aku tahu Engkau berkenan atas aku. Ampuni aku karena aku merasa bahwa kalau aku diberkati itu semua karena kinerjaku. Sehingga ketika aku gak berdoa, ketika aku lalai melakukan kedisiplinan rohani, aku merasa aku kurang diberkati. Ampuni aku, Tuhan. Aku tahu semua hanya oleh anugerah-Mu. Engkau lebih menyukai, merindukan untuk aku kembali kepadamu daripada untuk aku semakin tersesat. Ya, ketika kita kembali kepada kasih karunia Allah, saudara, Dia setia dan adil dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Tidak pernah ada kata terlambat untuk datang pada Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kita berbalik kepada Tuhan, memberikan kembali kehidupan kita kepadanya. Dan saya bersyukur karena pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Kita harus minta ampun setiap hari. Kita harus menyadari kesalahan kita setiap hari, mengakuinya di hadapan Tuhan setiap hari dalam doa-doa kita. Mungkin kita lupa satu persatu, tapi kita bisa berkata, Tuhan, Engkau tahu kelemahanku. Kita benar-benar menyadari betul bahwa hanya oleh anugerahnya kita diselamatkan. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita diampuni. Nah, saudara, sebelum saya tutup, saya ingin bacakan ada satu ayat yang luar biasa. Kemarin saya sedang mempelajari bagian ini di dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Saya ingin membacakan ini buat saudara. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat orang percaya yang ada di Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sana firman Tuhan berkata seperti ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita menerima penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, di dalam Dia kita menerima kuasa pengampunan dosa. Dia telah memindahkan kita dari kerajaan yang gelap kepada kerajaan anaknya, kerajaan terang. Saudara, saya ingin mengajak setiap kita, mari kita terus melatih kedisiplinan rohani kita. Kita disiplin dalam melakukan segala sesuatu di dalam kasih karunia Allah, di dalam anugerah Allah. Kita disiplin berdoa di dalam anugerah. Kita disiplin bersaat teduh di dalam anugerah. Kita disiplin beribadah di dalam anugerah. Kita disiplin melayani di dalam anugerah. Ketika kita gagal dalam segala kedisiplinan itu, ketika kita gagal dalam disiplin-disiplin itu, dan setan mulai berbicara, mengintimidasi kita, membuat kita merasa tertuduh, kamu kurang disertai, kamu kurang diberkati karena kamu gagal. Saudara, mari datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tahu hanya oleh anugerah-Mu aku diberkati. Dan ini yang perlu saudara ingat. Waktu kita berdoa minta berkat sama Tuhan, yang Tuhan lihat bukan seberapa sering kita berdoa. Yang Tuhan lihat apakah ada hati yang benar-benar percaya bahwa kalau kita bisa menerima semua itu bukan karena kinerja kita, tapi karena kita percaya di dalam Yesus kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita telah menerima pengampunan dosa sehingga Dia melihat kita layak untuk kita menerima segala berkat yang Dia sediakan. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kita.
Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur. Berkati umat-Mu, biar setiap kami mulai melatih kedisiplinan rohani kami Tuhan. Sehingga kami membangun kehidupan kami di dalam anugerah-Mu. Kami yang telah diselamatkan oleh anugerah, biar kami terus hidup di dalam anugerah-Mu yang memerdekakan setiap kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa merubah perspektif kami Tuhan yang salah tentang Engkau. Kalau selama ini kami merasa kami diberkati karena kami cukup suci dengan ukuran kami, biar kami punya hati untuk kami bisa mengaku di hadapan-Mu bahwa it's only by your grace, hanya karena anugerah-Mu kami boleh layak menerima segala sesuatu. Kami boleh menerima segala berkat-Mu semata-mata karena Engkau mengasihi kami, semata-mata karena Engkau mencintai kami. Kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita yang telah diselamatkan oleh anugerah, hiduplah di dalam anugerah Allah. God bless you all.